Insya Allah kita akan mulai di 5 menit, 35 menit deh, 15.35 untuk menunggu peserta yang lain. Baik, ke Kak Jamal sebagai host, bisa dimulai ya? Ada 14 peserta. Sambil menunggu yang lain, kita buka acara terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, praise be to Allah, the Lord of the worlds, and the stable of those who keep their duty into Him. Further, there will be no hostility except against wrongdoers. Blessing and salutation be upon the most honorable Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, all his displays, and those who follows in the goodness till the day of judgment. And overall, my expression of gratitude to Allah due to His favor and charity, so we could carry out this activity. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan ini, mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Asfa Asfia, mahasiswi akuntansi syariah, sekaligus sebagai Staff Research and Development di KSI Progress. Insya Allah bertindak sebagai moderator pada diskusi kali ini.
di mana seperti yang telah diinformasikan kepada teman-teman, bahwa pada kali ini kita akan melakukan diskusi dengan tema bedah call for people, Frex OJK, di mana insya Allah pemateri akan mengupas terkait kepenulisan paper dan detail acara kegiatan tersebut. Dengan begitu, saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada hari ini. Pemateri kita pada kali ini adalah Bapak Yaser Taufik Syamlan, MA CIFP. Beliau adalah Ketua Program Diploma 3 Manajemen Keuangan dan Bisnis Syariah, dan juga dosen aktif di Institut Tazkiyah, terutama pada Pusat Studi Fintech Syariah, di mana beliau juga memiliki 5 tahun pengalaman di industri keuangan syariah, dan beliau sempat mengenyam beberapa pendidikan. Yang pertama yaitu S1 di Universitas Airlangga dengan konsentrasi bidang finance, kemudian melanjutkan ke INSIF, Malaysia, dan program master di Tazkiyah, konsentrasi akuntansi syariah, yang juga, Masya Allah, menjadi lulusan terbaik ketika itu. Beliau juga aktif dalam dunia riset, dan prestasi publikasinya tentu sudah mencapai luar negeri, Alhamdulillah. Yang salah satunya adalah Best Researcher tingkat madya di Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional, yang seperti kita ketahui, hari ini beliau akan mengupas lebih dalam terkait hal tersebut. Dengan begitu, untuk mengefektifkan acara, langsung saja saya undang Bapak Yaser Taufik Syamlan untuk menyampaikan materinya. Bisa dimulai ya Pak, insya Allah ya? Bisa. Baik, kepada Bapak Yaser, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sore ini ya, di tengah wabah, tapi dengan dengan internet akhirnya kita bisa berbincang-bincang dan berdiskusi sebetulnya di sesi hari ini. Saya berterima kasih kepada Progress yang sudah membantu saya akhirnya acara ini terlaksana. Jadi sebetulnya ini hanya sekedar sharing ya, karena banyak, ya terutama beberapa mahasiswa Sakinah, karena Sakinah masuk jadi saya kesebut namanya nih. Beberapa mahasiswa Tazkiyah yang nanya ke saya terkait dengan Frex, beberapa malah minta paper saya. Pada akhirnya karena saya pribadi berprinsip bahwa ini copyright, kemudian bahwa paper ini untuk sementara ini haknya adalah hak penulis dan hak penyelenggara call for paper pada saat itu OJK sendiri. Makanya saya minta bantuan waktu itu ke Askia supaya bisa acara yang dilaksanakan. Jadi insya Allah hari ini saya akan cerita tentang call for paper di Indonesia, terutama Frex. Kemudian saya juga akan memperlihatkan PowerPoint saya dan juga paper saya di sini. Jadi dan ini juga kebetulan direkam. Mudah-mudahan sih dari panitia bisa upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang lain mau lihat juga bisa. Jadi biar juga manfaat ke orang banyak. Baik, salat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tanpa berpanjang kata lagi, saya minta bantuan ke moderator nih untuk show slide-nya. Ini saya agak jiper nih karena moderator pakai bahasa Inggris hari ini. Saya kira saya harus pakai bahasa Inggris juga nih. Bisa minta tolong di show slide-nya. Oke. Silakan ya Pak. Oke. Masih diusahakan. Secara umum teman-teman semua ya, di Indonesia ini banyak sekali call for paper. Dan call for paper itu dibagi dua sebetulnya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, untuk call for paper gratis ya, terutama di keuangan syariah,
Ini juga udah saya sebutkan di slide juga, ada beberapa dari mulai Kemenku yang buat, LPS yang buat, OJK juga, dan pada akhirnya BI juga dia mempunyai call for paper. Dan nanti kita akan cerita juga fasilitas yang didapat dan hal yang lainnya. Dan sebetulnya dari kenapa sih harus ada apa namanya? Kenapa harus ada call for paper? Ya, di slide pertama saya saya tulis ada dua sisi nih, ya. Sisi pertama sisi penyelenggara dan sisi kedua adalah sisi peserta. Kalau dari sisi penyelenggara, ya, mereka buat call for paper itu sebetulnya yang pertama untuk menyaring ide-ide, ya. Karena kan nggak kalau misalnya kita punya paper kemudian kita kirim ke mana, ke OJK langsung, ke BI langsung, kemungkinan untuk dibacanya, kemungkinan untuk direspon oleh mereka kan kecil. Makanya mereka sekalian buat call for paper, jadi mereka juga ngebuka seluruh peneliti atau mengundang seluruh peneliti untuk mengirimkan papernya. Yang pertama, jadi untuk menyaring ide-ide. Kemudian yang kedua, ya, sebentar dulu. Bisa, Pak? Masih dicoba Ustadz? Sudah muncul belum? Sudah ditampilkan di sini? Bentar. Saya cek dulu. Belum nih kayaknya. Aswa kan ada dua di sini nih. Ya. Iya, ada yang satu sebagai sound, yang satu untuk menampilkan ya Ustadz. Oke. Oke, slide-nya ya sebentar ya. Slide-nya nanti saya show. Masih Aspa coba ya Ustadz? Sebentar. Iya. Sudah muncul? Oke. Sudah. Sudah ya? Ya, tapi tolong dibesarkan lagi, tolong gedein lagi. Oke, siap. Oke, di show. Nah, minta tolong di show. Baik. Sudah muncul Kak Ustadz? Udah. Next, minta tolong next. Nah, ini outline-nya kenapa harus ada call for paper, jadwal call for paper Indonesia, Frex 2020, dan ada bonus juga nih. Sebenarnya ada LPS Research Week nih, yang menarik nih. Kenapa? Karena sejujurnya hadiahnya lebih gede daripada Frex itu. Nanti kita coba bahas sedikit. Sama nanti saya akan share tentang contoh paper Frex saya juga. Ya, dan pada akhirnya kita akan diskusi di sini. Ya, mudah-mudahan saya nggak akan lama nih. Presentasinya maksimal ya 35 sampai 40 menit, kemudian nanti kita tanya jawab interaktif. Baik, mohon maaf. Next. Nah ini, bagi penyelenggara tadi, seperti saya cerita tadi, menyaring ide terbaik dari peneliti. Ya. Kemudian call for paper ini juga forumnya para peneliti dan penggiat di bidang tertentu. Dalam hal ini kalau Frex, namanya juga Frex, Forum Riset Ekonomi Syariah. Ya, bagi semua peneliti, kemudian praktisi, dan jangan salah juga, kan kalau di Frex ada beberapa tingkat ya, ada muda itu yang mahasiswa sama lulusan S1, kemudian madya, lulusan S1 di atas 2 tahun pengalaman bekerja, dan juga master mahasiswa master. Ya, dan jangan salah juga, kemarin finalis itu sampai-sampai ada ya praktisi yang memang dia doyan nulis, kemudian dia masukin paper dan kemudian dipanggil untuk presentasi. Ya, dan juga call for paper ini pada akhirnya usaha untuk meningkatkan literasi masyarakat. Kenapa? Seperti yang saya contohkan untuk OJK ini, setiap tahun itu berpindah-pindah. Kayak 2 tahun yang lalu tuh di Solo tahun 2018. 2017 di Aceh, 2018 di Solo, 2019 itu di Jogja, ya. Kemudian tahun ini insya Allah diadakan di Semarang ya, di Undip bulan September ya. Mudah-mudahan sih wabah cepat selesai dan akhirnya ini bisa dilaksanakan. Nah, kenapa peserta ini harus ikut call for paper? Milieu bagi mereka untuk sharing ide, ya. Ya, seperti kita tahu, bagi para peneliti, ya, kayak saya dosen, begitu saya buat paper, saya masukin ke jurnal, saya perlu waktu sekitar
Tapi 3-4 bulan atau bahkan lebih, ya belum nanti ditolak di satu jurnal ini, masukin lagi jurnal yang lain, ya pada akhirnya butuh waktu minimal 6 bulan sampai jurnal saya ini terbit. Waktu yang sangat ya lumayan lama lah. Ya, walaupun kalau kita ke jurnal internasional ya, itu akan lebih lama lagi, bisa 2-3 tahun. Ya. Nah, setelah itu apa manfaat bagi peserta? Ini juga dalam rangka personal branding, ya. Dan CV portofolio maksudnya apa? Ya, kalian di sini penggiat ekonomi syariah, suatu saat kalian pasti di antara kalian punya keinginan untuk kuliah lagi, ya, nyari beasiswa pastinya. Seperti saya lagi nyari beasiswa, ya. Dengan saya ikut call for paper, ya. Kemudian alhamdulillah kemarin menang, ya, bagi para pemberi beasiswa, ya, itu menunjukkan kesiapan nih. Oh, ternyata si Yaser ini udah siap nih untuk dikasih beasiswa. Kenapa? Dia sudah pernah ikut call for paper, kemudian menang, dia punya beberapa paper. Jadi dari sekarang, walaupun kalian mahasiswa, personal branding itu harus dilakukan. Ya, kayak saya pribadi, saya branding saya di sini sebagai saya pengen di jalur banking dan fintech. Nah, itu semua penelitian saya akan berpusat di dua itu, dan itu juga harus kalian lakukan. Karena sebagai mahasiswa nanti mau dikenal sebagai mahasiswa yang apa ya, yang concern di bidang apa. Nah, itu personal branding. Kemudian networking, ya. Call for paper ini juga membuka networking. Subhanallah, beberapa kali saya ikut call for paper, baik itu yang berbayar atau yang gratis, ya. Makin lama makin banyak temen, ya, kenal sama yang ini, kenal sama yang itu. Jadi ketika kita mau berkolaborasi, kita punya acara dan mau berkolaborasi, itu sangat mudah karena mereka kita udah kenal, ya. Nah, ini yang penting nih, jalan-jalan gratis nih, ya. Kebetulan waktu JK kemarin, waktu di Jogja, ya, saya dibantu sama Sakinah. Atau Sakinah udah di sini belum ya? Sakinah tadi sih saya ngeliat dia udah masuk nih, ya. Sakinah yang bantu saya, ya. Sakinah sekarang udah mau selesai, ya. Sakinah bantu saya, dia nama kedua, saya nama pertama. Jadi waktu itu Sakinah ngebuat pendahuluan sama metodologi, saya buat bab pembahasan sama kesimpulan plus rekomendasi, ya. Nah, kemudian bagi peserta lainnya, ini bukan price harga ya, price ini saya tulis the price seeker nih, ya. Ya, bagi orang-orang yang juga ya kadang-kadang ikut kompetisi juga kan, ya, kalau menang, kalau nggak lolos juga nggak apa-apa, tapi kalau lolos dan menang alhamdulillah, pasti juga apa namanya, pasti juga ada hadiahnya. Nah, OJK ini untuk peneliti muda yang kalian itu 15 juta, dikurangi pajak 6% lah, jadi mungkin 13 sekian. Kalau Madya nanti 20, kalau Scopus 25 juta. Ya. Mungkin next. Nah, ini nih, Call for Paper Islam Economics. Ini yang free dari lembaga pemerintah, ya. Sebetulnya kalau ini nggak ada wabah, jadwalnya itu biasanya dimulai di bulan Juli oleh Kementerian Keuangan. Annual Islamic Finance Conference yang tahun kemarin itu di Surabaya. Bayangin di Surabaya tahun kemarin, itu acara diselenggarakan di JW Marriott. Jadi 9 peserta yang lolos, ya, itu dibayarin naik pesawat, kemudian dikasih satu kamar satu di Hotel Bintang 5, dan dari 9 itu kepilih 3 orang pemenang yang masing-masing dikasih hadiah 10 jutaan. Nah, kemudian di sini juga ada kewajiban untuk di publish di jurnal penyelenggara. Tahun kemarin Kementerian Keuangan bekerja sama dengan UNER. Berarti nanti ada beberapa paper yang dipublish di UNER. Nah, kemudian LPS nih. LPS ini sekitar September, ya. LPS sekitar September, IO-nya LPS, transportnya juga sepertinya juga free ya kalau misalnya kalian dari luar daerah. Total hadiahnya ini saya belum tulis, saya baru cek. Untuk juara 1 sekitar 45, juara 2 35, juara 3-nya 25, juara harapannya 15. Tapi untuk misalnya untuk LPS ini, ya, kalian harus tandem dengan dosen, ya, karena nama pertamanya harus lulusan S2. Kemudian jumlah pemenangnya 4, itu sorry. Nah, maksudnya 4, 3, juara 1, 2, 3 plus juara harapan. Dan di LPS setahu saya sih belum ada kewajiban publikasi. Kemudian Frex OJK yang kita bahas sekarang. Biasanya sekitar September dan Oktober. IO-nya OJK, transportnya free. Waktu kemarin saya
dibayarin naik pesawat, ya karena dibayarin saya akhirnya milih naik Garuda waktu itu. Total hadiah 180 juta ini untuk 12 pemenang. Ya, 12 pemenang. Sorry. Bukan 12, mungkin 8 ya. Nanti coba saya. Karena nanti ya sekitar 8, sekitar 8. Dan kalau di OJK baru per tahun ini baru mereka diminta untuk ada kewajiban publikasi di jurnal penyelenggara. Tahun ini penyelenggara di Undip, artinya nanti ada kemungkinan yang menang juga dipublikasikan jurnalnya di Universitas Diponegoro. Kemudian yang terakhir biasanya di sekitar Desember ditutup oleh BINS, Bank Indonesia Institute, ya, transportnya juga free dan dia juga di kita diservis lah, ya. Waktu itu malah saya saya bawa pasukan waktu itu karena pada saat itu masih di Surabaya, ya. Akhirnya satu peserta dikasih satu paper dikasih satu kamar, ya. Dan total hadiah 60 juta bagi 5 pemenang. Dan kalau di Bank Indonesia Institute, ya, jurnalnya itu paper kalian, artikel kalian akan diterbitkan di jurnal JMF, ya, Jurnal Islamic Monetary Finance. Dan per tahun ini, insya Allah JMF ini akan jadi Scopus. Jadi luar biasa, udah kalian dibayarin pesawat, dikasih hotel, diservis selama 3 hari. Kebetulan juga ini bareng dengan acara Bank Indonesia yang ISEF tuh. Kemudian kalian juga bisa publish di Scopus, ya. Next mungkin. Nah, nih Frex OJK 2020 nih. Tema tahun ini tentang industri halal. Ya. Saya yakin yang ikut presentasi, yang ikut sesi hari ini 39 orang, Masya Allah. Ini saya yakin semua sudah pernah ikut call for paper nih. Dan semua saya rasa sudah pada punya paper dengan judul halal industri nih, ya. Nah, ini uniknya OJK nih daripada yang lain. Tema halal industri ini akan dibagi menjadi 3 kategori. Ya. 3 kategori ini sesuai dengan departemen yang ada di OJK. Yang pertama IKNB. IKNB itu industri keuangan non-bank, ya, IKNB. Kemudian yang lembaga keuangan mikro, koperasi, ya, lembaga zakat, lembaga sosial di sana. Kemudian ada sektor pasar modal, ya, dan ada juga sektor perbankan syariah. Tahun kemarin saya ikut yang sektor perbankan syariah. Nah, di sini teman-teman, ya, di setiap sektor ini, ya, di setiap sektor ini, misal IKNB itu nanti ada level madianya, ada level muda, madya, sama Scopus. Di sektor pasar modal juga ada muda, madya, Scopus. Perbankan syariah juga ada muda, madya, Scopus, ya. Jadi di sini pemenangnya dari 9 orang nih, bukan 12, 9 orang. Ya, jadi di setiap sektor tuh pasti ada pemenangnya, ya. Kemudian di sini untuk paper muda dan madya, ya, harus menggunakan biasanya pakai bahasa Indonesia. Nah, untuk Scopus pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian sekarang, ya, gimana sih cara panitia membagi urutan atau membagi klasifikasi peserta? Ya, panitia membagi 3. Yang pertama ada muda, madya, dan Scopus. Nah, muda ini siapa yang berhak di sana, yang berhak ikut, ya? Yang berhak ikut adalah yang pertama mahasiswa aktif, ya, mahasiswa S1 aktif. Kemudian lulusan S1, sarjana yang setelah bekerja di bawah 2 tahun, itu semua masuk di kategori muda. Nah, hadiahnya tadi 15 juta per sektor. Jadi nanti ada pemenang sektor IKNB sendiri, pasar modal sendiri, perbankan syariah sendiri. Jadi 15, total 45. Nah, itu untuk muda. Nah, untuk madya, ya. Untuk madya, sarjana yang pengalaman kerjanya di atas 2 tahun, mahasiswa S2, mahasiswa S3, lulusan S2. Dan hadiahnya itu 20 juta per sektor. Jadi total kalau dikali 3, 60 juta. Ya. Nah,
klasifikasi terakhir yaitu kelompok peserta Scopus. Nah, uniknya nih ya, kalian sebagai mahasiswa aktif bisa masuk ke dua klasifikasi nih. Yang pertama yang muda dan yang kedua yang Scopus. Kenapa di sini Scopus ternyata kemarin saya baca lagi untuk mahasiswa aktif S1 bisa yang menuliskan dengan bahasa Inggris itu bisa mengirimkan papernya ke dua nih, baik itu ke muda ataupun ke Scopus. Kalian tinggal pilih aja ya. Atau kalian punya satu ke muda yang bisa kalian satu bahasa Indonesia dikirim ke yang muda, kemudian satu bahasa Inggris dikirim ke yang Scopus, itu juga nggak ada masalah. Nah, kemudian lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3. Nah, untuk pemenangnya Scopus ini ya, itu 25 juta per sektor. Artinya kalau ada 3 pemenang jadi 75 juta. Totalnya untuk OJK 180 juta. Ya. Jadi nanti dikurangin pajak 6%. Nah, ketentuan lainnya, bagi pemenang 3 tahun terakhir tidak boleh berpartisipasi. Ya, artinya Qadarullah Sakinah yang bareng sama saya tahun kemarin, ya, sebetulnya kenapa Sakinah ikut, karena waktu itu Sakinah magang di tempat saya, di departemen saya. Akhirnya saya minta Sakinah jadi asisten research. Masya Allah selama 2 bulan di sana Sakinah bisa bantu saya untuk buat 2 paper, salah satunya yang fraksi ini. Jadi kalau Sakinah mau ikut itu bisanya tahun 2022. Ya. Nah, kemudian pemenang tahun 2017 ke bawah diperbolehkan berpartisipasi dengan memilih kategori lebih tinggi. Artinya gini, kalau di 2017 si Fulan menang di kategori muda, tahun 2020 ini dia boleh masuk, boleh ikut, tapi harus daftar di kategori Madya. Atau kalau si Fulan menang di kategori Madya, kemudian tahun 2020 boleh masuk, tapi dia harus masuk ke kategori yang lebih tinggi, yaitu Scopus. Ya. Nah, di sini satu kelompok maksimal 3 orang. Ya, jadi kalian bisa buat per tim. Dan saya pribadi menyarankan, ya, seperti saya lakukan kepada Sakinah, saya di awal saya akad nih, akad sama Sakinah, akadnya dalam arti gini, oke Sakinah, ini kalau misalnya kita lolos menang, ya, 20% buat Sakinah, 80% buat saya. Ya, pada akhirnya pada waktu itu menang dan akhirnya saya tunaikan tuh waktu itu setelah saya dapat uangnya, dan uang itu kita dapat cash waktu itu. Jadi diumumin sore, habis maghrib itu pengumuman dan langsung dibagikan hadiahnya. Ya. Nah, kemudian di sini tingkat plagiarisme ya itu 20%. Jadi begitu kalian di awal ini plagiarismenya dicek udah 25%, kalian udah nggak akan ikut ke sistem penjurian. Dan di sini ya untuk Frex OJK ini setiap satu paper dikasih budget 5 juta untuk biaya transportasi, tapi hanya untuk satu orang aja, jadi bisa dipilih nih. Ya kayak kemarin waktu saya ngambil jatah transportasinya, saya naik ke pesawat, kemudian nama kedua Sakinah yang waktu itu nginap di hotel, jadi saya nginap di rumah saudara waktu itu. Nah ini bisa kalian atur lah, ya mereka fleksibel. Oke, next. Nah, ketentuan penulisan ini memang agak unik ini. Jujur fraksi ini agak unik. Kalau dibandingkan dengan cover paper lainnya, dari mulai Kemenq, kemudian LPS, sama BI, ya, OJK paling unik. Ya. Oke lah, kalau kita bahas tentang ketentuan penulisan, seperti di sini dilihat antar paragraf spasi itu aman lah. Yang uniknya tuh di sini, di format penulisan. Nah, di OJK ini, teman-teman, ya, mereka nggak pakai bab 2. Biasanya kalau kita nulis itu kan pakai ini kan, pakai apa namanya istilahnya, literatur review atau tinjauan pustaka. Nah, OJK di sini nggak minta tinjauan pustaka. Mereka langsung dari pendahuluan loncat ke metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan ini yang membuat memang banyak peserta berguguran. Apa rekomendasi kebijakannya? Nah, ini sebenarnya yang perlu kita perlu saya sampaikan ke mahasiswa sebetulnya. Terkadang mahasiswa ya, sorry, ini kayaknya ada yang mencet ini nih, ada yang ngepin ini Mbak Tika, ini mohon maaf, jadi materinya ini nih. Oke, dah. Oke, ini mohon ini hostnya dicek nih. Oke.
Makasih. Nah, kemudian nih, setelah metode yang membuat banyak kontestan gugur itu sebenarnya direkomendasi kebijakan. Nanti akan saya coba contohkan paper yang saya buat. Ya, nanti kita bisa sama-sama lihat lah. Karena saya juga coba mungkin next dulu. Nah, ini nih. Yang pertama, Frex OJK 2019 dan 2020. Ingat nih, kalau misalnya di Frex ini tidak ada pengunduran jadwal pengumpulan, dan pengumpulannya lewat website Frex. Kemudian proses penjurian. Tim jurinya itu dari OJK, kemudian Undip sebagai penyelenggara tahun ini, kemudian juga dibantu dari tim IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Ya. Nah, ini kawan-kawan semua ya, untuk Frex ya, kalau tahun kemarin ya, mudah-mudahan sih tahun ini nggak berubah. Penilaian awal paper, ketika kalian submit paper ya, 80% penilaian itu ya, slide-nya belum muncul nih. Mungkin dipin, minta tolong kepada ini Rafika, mungkin dipin aja nih presentasinya. Kan Aswa ada moderator, ada dua akun ya. Itu ada salah satu akunnya yang memang khusus untuk pada saat itu, tinggal dipin aja. Oke. Nah, 80% penilaian itu ada ketika submit. Ya, apa yang dinilai? Yang pertama, kesesuaian dengan tema, metodologi yang dipilih, analisa yang tajam dalam pembahasan, dan rekomendasi kebijakan, dan sebenarnya di sini aplikabilitas dari ide. Ya, kalau saya pribadi menilai Frex ini ya, ini sangat open untuk inovasi, ya, terutama inovasi produk keuangan ya, itu sangat open. Ya. Rata-rata pemenangnya itu mereka itu yang mereka kedepankan adalah inovasi nih yang belum ada sebelumnya. Dan ini memang sangat cocok buat mahasiswa nih. Memang kalau saya melihat, saya pribadi beberapa kali jadi juri ya di present di acaranya Progress. Sepertinya kalau saya lihat mahasiswa lebih semangat nih. Ya, lebih semangat masukin ke call for paper inovasi daripada call for paper yang akademis. Karena kalau akademis itu kan strict ya. Kalau inovasi kan originalitas ide itu sangat penting kalau di inovasi. Nah, itu mungkin ya. Nah, kemudian setelah itu ya, kalau tahun kemarin itu dari 250 paper yang diundang ke mana? Ke final ya. Itu sekitar berapa tuh? Tiga, ada sekitar 27 orang. Ada 27 paper waktu itu. Ya. Dan akhirnya 27 paper itu diundang. Nah, kemudian pada saat hari H, presentasi hari H format acaranya, nah dibagi panel per sektor. Ya. Nah, jadi setiap satu ruangan itu untuk satu sektor. Artinya ada 3 ruangan, yang satu ruangan untuk INB, ruangan kedua untuk pasar modal, ruangan ketiga ini untuk perbankan. Nah, kalau saya melihat ya, saya jujur dari antara 4 call for paper yang dari pemerintah, yang baru saya pernah ikut Frex sama BI. LPS rencananya tahun ini, kemudian kalau tahun ini Kemenq buka, saya juga pengen masuk. Cuma dari antara BI sama sama OJK, bedanya adalah kalau di BI ya, pada saat proses penjurian itu justru beratnya di proses penjurian. Ya, ketika kita masuk dan diundang untuk presentasi, itu hanya kita presentasi biasa, kemudian tektoknya, diskusinya, proses kritik papernya itu justru agak lebih kurang daripada di OJK. Nah, di OJK ini ya, walaupun 20% nilai ini di presentasi ya, tapi very very tough ya. Kenapa? Nanti saya minta tolong Sakinah ya untuk cerita. Memang pada saat itu satu paper dijadwal itu 1,5 jam. Satu paper dijadwal 1,5 jam. Memang kalau protokolernya mereka 20 menit peserta presentasi, nanti 20 menit di panelisnya yang ngasih kritikan, kemudian dibuka open buat peserta. Dan di sini
ketika peserta non panelis itu bertanya, itu juga akan dinilai kenapa yang mereka panitia mencoba melihat menguasai apa sih kita sebagai presenter. Nah, itu yang sebetulnya yang apa, kalau bagi mahasiswa mungkin jipernya di situ tuh, ya. Karena ya kenapa? Karena yang jadi panelis itu orang OJK-nya, terus yang kedua biasanya dari juri tuan rumah biasanya. Ya. Nah, kemudian di sini peserta diberi waktu 20 menit, feedback 20 menit dari juri, dan 20 menit diskusi yang dibuka untuk semuanya. Ya, mungkin next. Nah, ini nih. Ini yang tahun ini nih. Tanggal penting 24 Juli, deadline pengiriman papernya, kemudian review dilakukan 27 Juli sampai dengan 14 Agustus. Nah, biasanya akhir-akhir Agustus tuh diumumin tuh siapa aja yang apa namanya, yang lolos, ya. Nah, sorry, ternyata di sini pengumuman finalisnya September ya, tanggal 4 September. Dan acaranya ya kalau misalnya ini insya Allah lancar 22 sampai 23 September di Semarang. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Tadi pada saat penjurian pertama itu yang dilihat kesesuaian dengan tema. Ini adalah tema yang harus kalian plototin nih. Di setiap di setiap sektor atau di setiap subtema ya, itu punya 5 subtema masing-masing. Tahun ini OJK, judul besar yang membangun ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan melalui sinergi pengembangan industri halal, adopsi teknologi, dan inklusi keuangan. Ya. Ini kata kuncinya nih. Jadi kata kuncinya kalian buat paper ada industri halal, teknologi, dan inklusi keuangan. Ya. Nah, kalau saya boleh ngasih saya jelasin sedikit ya. Memang di sini yang problem adalah inklusi keuangan yang sekarang dihadapi oleh keuangan syariah. Kenapa? Karena cuma 10% loh inklusi keuangan syariah di Indonesia. Artinya dari 250 juta orang, hanya 25 juta orang yang punya akses kemana? Yang pertama ke tabung, ke bank untuk nabung, kemudian menggunakan jasa keuangan, dan kemudian akses menerima kredit. Artinya apa? Sisanya 225 juta ini belum terinklusi. Nah, di sini sekarang tinggal kalian memilih nih, kalian sukanya di mana? Karena saya waktu itu memang passion saya di perbankan, akhirnya saya pilih perbankan. Nah, untuk perbankan sendiri tahun ini kata kuncinya di poin pertama ada integrasi keuangan komersial dan keuangan sosial. Tahun kemarin sebetulnya paper saya tentang integrasi keuangan komersial dan sosial. Saya ngambil deposito wakaf waktu itu. Kemudian pengembangan model bisnis bank syariah dalam rangka optimalisasi value chain industri halal dan sektor prioritas. Ya, dan digitalisasi perbankan syariah, kemudian optimalisasi peran dari kepatuhan dan audit internal. Ya, kemudian ada subtema pasar modal, ada sisi pendanaan industri halal, pemanfaatan teknologi finansial, memfasilitasi pengembangan UMKM melalui pemanfaatan pasar modal syariah, strategi mewujudkan masyarakat sadar investasi, sinergi pemangku kepentingan untuk pasar modal. Dan juga ada IKNB. IKNB ini industri keuangan non-bank. Siapa aja? Yang pertama adalah koperasi, BMT, ya, LPD, lembaga pembiayaan desa. Nah, itu termasuk di IKNB. Ya. Nah, kemudian di sini sebetulnya kalau di IKNB ya, apa tantangan strategi pengembangan ke depan, inovasi produk, ya, peningkatan peran dari LKMS untuk optimalisasi wakaf dan dana sosial lainnya, dan yang lainnya juga. Ini sebenarnya yang harus kalian harus kalian plototin nih, ya. Mungkin next. Tips dan triknya nih. Nah, sekali lagi seperti yang saya ceritakan di awal, kalau OJK kawan-kawan itu nggak ada bab 2-nya, nggak ada tinjauan pustakanya. Ya. Dan di sini kalian dituntut ya, tanpa tinjauan pustaka maksimal sudah 20 lembar itu sudah termasuk daftar pustaka. Ya. Artinya di bagian pertama ya, pendahuluan itu harus mencakup
latar belakang, rumusan masalah, dan ulasan singkat sisi teoritis. Ya. Jadi kalau bisa dari 20 lembar ini, mungkin 2 atau maksimal 3 lembar itu sudah mencakup latar belakang, rumusan masalah, ulasan singkat teoritisnya. Nah, metodologinya, saran saya 1 lembar cukup. Ya. Berarti udah 4 lembar tuh dari 20 kan. Nah, sisanya, 16 sisanya, ya, itu adalah media atau milieu di mana kalian menunjukkan kemampuan analisa kalian. Nah, ini sebenarnya tantangannya bagi kita semua nih, ya. Kenapa? Kalau saya pribadi tahun kemarin yang saya ketengahkan saya waktu itu karena waktu itu kan batasannya setahu saya 25 atau 30 gitu ya. Jadi paper saya waktu itu 27 lembar, ya. Eh, bab satu dan pendahuluan dan metodologi itu saya cuma ngambil 6 lembar. Sisanya 21 lembar itu analisa. Nah, ini sebenarnya tantangan nih bagi kita semua. Ketika kalian buat paper, itu jangan kayak begini nih. Jangan kayak ada foto, jangan kayak pada saat baca abstrak orang, wih keren. Baca pendahuluan, wih kerennya kurang. Kemudian pada saat membahas gitu ya, hilang kerennya. Justru sekarang harus dibalik nih, harus dibalik. Anggap bahwa paper ini adalah gimana kalian bercerita, seperti cerita atau curhat ke teman kalian sendiri. Ada pembukaannya, ada prolognya, ada epilognya gitu kan. Nah, ini sebetulnya yang harus kita ini bersama tuh, harus kita belajar bersama ya. Kalau saya pribadi, perumusan masalah saya waktu itu ya, saya mengulas aspek syariah, aspek hukum terkait dengan POJK, PBI dan ketentuan yang ada di Indonesia terkait dengan produk saya. Kemudian aspek resiko dan operasional. Dan satu lagi saya juga membahas tentang sisi akuntansinya nih. Jadi kan lengkap nih. Ketika juri melihat, oh ini dia punya ide, modelnya kayak begini, oh ternyata si orang ini nilai plus nih, punya nilai plus. Apa nilai plusnya? Dia sudah analisa akuntansi loh, dia sudah analisa resiko terkait dengan idenya, dia sudah analisa tentang hukum nih, artinya apa? Kalau ide ini mau dijalankan, kira-kira peraturan apa yang bertentangan dengan ide kita, itu yang penting tuh sebenarnya, itu poin yang sebenarnya kalau kalian bisa mengetengahkan ini, itu kalian punya punya kesempatan besar untuk bisa lolos sampai finalis. Ya. Nah, dan kesimpulannya ini yang kadang-kadang saya ngelihat saya ngelihat kekurangannya kalau di mahasiswa ya. Kadang-kadang rumusan masalahnya kesimpulan pada saat kesimpulan yang mana harus menjawab rumusan masalah ya, itu rumusan masalahnya Z, artinya nggak ada ketersambungan antara rumusan masalah sampai kesimpulan. Nah, selain itu yang tough juga di UJK ini adalah diffraction dan rekomendasi kebijakan. Ya seperti yang tadi, pada akhirnya pada saat saya buat paper tahun kemarin, saya mengusulkan tolong kebijakan A, B, C ini direvisi. Nah, pertanyaannya, kenapa saya bisa sampai merekomendasikan kebijakan A, B, C ini direvisi? Kenapa? Karena saya sudah bahas di dalam diskusi dan pembahasan. Ya, nanti akan kita lihat papernya. Oke, next. Nah, selain OJK nih, teman-teman, ya ini ada LPS Research Week. LPS Research Week sendiri nih, insya Allah di 17 September, mungkin 5 hari sebelum OJK nih. Ya. Nah, cuma kalau LPS Research Week ya, kalian harus ngajak lulusan S2 ya, atau dosen kalian nih. Dan memang kalau LPS Research Week di sini, nanti mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, intinya sih kalau di LPS Research Week ini banyak masalah yang bisa dijadikan ide, misal kayak gimana sih idealnya penjaminan simpanan bank syariah dan segala macam. Ya. Tapi rekomendasi saya teman-teman, kalian juga saya nantang kalian nih, ya. Saya nantang kalian, ajak dosen atau kawan atau teman lulusan S2 untuk buat paper dan masukin ke LPS Research Week. Ini juga sangat. Halo, tes. Sebentar, ada biasanya ini ya Pak.
Coba, Gangguan sepertinya. enggak, ini udah mute semua nih. Mungkin, oke, makasih. Oke. Nah, mungkin Aswa juga di mute juga. Nah, oke. Nah, ini LPC this week yang saya juga nantang kalian selain Frex. Ayo masukin. Ya, ayo masukin. Saya nggak tahu, ini rata-rata Asfa, sorry. Ini rata-rata yang ikut nih anak-anak apa? Progress, Fose, atau gimana, Asfa? Oh, ini umum Pak sebenarnya. Hah? Mahasiswa tapi rata-rata. Oke, Jadi dari rata-rata. berbagai universitas. Nah, oke, makasih. Ini kalau bisa nih, ya jangan hanya kalian jangan berbangga diri, ya. Maksudnya karena menang di cover paper yang dibuat oleh kampus A, B, C, D. Ayo sekarang mulai nih. Kalian sekarang harus think big, harus punya dream besar. Saya harus punya paper ini orisinil, saya mau masukin ke lembaga pemerintah. Jadi kalau mahasiswa nih, ya, ini adalah saat dimana kalian menunjukkan idealisme kalian sebagai mahasiswa. Kalau kalian udah punya bayangan, udah punya frame tentang keuangan syariah menurut kalian seperti apa, ayo ditulis. Ayo ditulis dengan cara apa? Lihat temanya, kemudian tulis. Tunjukkan idealisme kalian di sana. Ya, mungkin next. Nah, udah. Slide untuk pengantarnya selesai, ya. Mungkin Aswa bisa minta tolong buka slide ini, slide yang presentasi saya. Ini sambil ini Sakina ada di sini nggak nih? Ada Pak tadi. Ada. Bisa, ya. Coba. Nanti ya. Nanti mungkin Sakina boleh cerita. Nah, oke, Aswa mungkin di mute juga. Oke, makasih. Nah, ini teman-teman. Ini yang unik di OJK ini, setelah kalian lolos, diumumkan jadi diumumkan jadi pemenang, ya. Tantangan berikutnya adalah, waktu itu saya kan nulis 27 lembar. Gimana caranya paper saya 27 lembar ini itu bisa masuk ke slide yang dibatasi maksimal 8. Ya, ini kebetulan pas 8 nih kalau nggak salah nih. Ini pas 8 itu sudah, dan mereka minta 8 itu ya, itu sudah termasuk judul. Nah, ini memang ini uniknya ya. Nah, ini adalah paper saya tahun kemarin, produk deposito wakaf link istisna. Karena tahun kemarin itu ya, di perbankan syariah ada 2 mata subtema tuh. Di satu sisi membahas tentang wakaf tentang social finance, tapi di sisi berikutnya membahas tentang kenapa sih istisna ini nggak pernah jarang dipakai di perbankan. Akhirnya saya merge ide itu, akhirnya jadi paper ini. Ya, oke. Judulnya Produk DWLI, Usulan Model, Analisa Akuntansi, dan Manajemen Risiko. Ya. Nah, ini saya buat dengan dibantu oleh Sakina. Oke, mungkin next, Aswa. Nah, ini teman-teman nih. Bayangin bahwa tadi di petunjuknya paper itu kan diminta bahwa isinya pendahuluan, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, rekomendasi. Nah, karena kita sebagai peserta, sebagai finalis diminta untuk maksimal 8 slide, akhirnya apa? Ini satu slide ini teman-teman, ini menyangkut 2 bab. Bab apa aja? Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan, ya, sama metodologi penelitian nih. Sudah saya taruh di sini nih. Dan data-data juga akhirnya saya minta tolong bantuannya Sakina, akhirnya sama Sakina juga diakalin, akhirnya jadinya begini. Ya. Jadi teman-teman, setelah kalian lolos ke final, ya, tantangan berikutnya adalah bagaimana paper kalian yang kata-kata mungkin 10.000 kata itu bisa dipersingkat di hanya 8 slide. Ini slide pertama saya udah 2 bab, latar belakang sama metodologi penelitian. Waktu itu metodologi penelitian saya hanya pakai analisa deskriptif. Awalnya saya mengira mungkin ini kelemahan paper saya dengan finalis lainnya, hanya saya paper yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tapi pada saat itu juri bilang sebenarnya sih nggak masalah Pak Yaser, terkait ini metodenya apa. Yang penting sekarang rumusan masalahnya terjawab, dan sebenarnya yang diminta di OJK ini sebetulnya aplikabilitas ide dan rekomendasi kebijakan itu yang sebenarnya ditekankan oleh
oleh OJK. Ya. Nah, kemudian ini mungkin next. Nah, ini nih, pada saat itu ya, pembahasan saya di awal saya menjelaskan karena ini produk saya waktu itu mengusulkan produk deposito wakaf, yang saya tampilkan adalah model bisnis kanvasnya dulu nih. Yang mungkin banyak dari kalian sudah tahu nih model bisnis kanvas itu apa. Dan saya sarankan untuk paper-paper inovasi itu model bisnis kanvas tolong digunakan. Ya. Kenapa? Kalau kalian pakai model bisnis kanvas, ya itu sudah apa istilahnya? Sudah di semua ide yang ada di kepala kalian itu sudah di freeze atau sudah digodok di satu model bisnis kanvas ini. Ya. Dan pada saat itu ya atau nanti ketika kalian lolos, ketika kalian pakai model bisnis kanvas ya, sebenarnya di model bisnis kanvas ini yang perlu ditekankan ya itu bukan yang key partners atau yang mana, tapi value proposition-nya. Ya, value proposition-nya itu sebenarnya yang penting. Value proposition, setelah itu kalian kalian jelaskan revenue stream sama cost structure. Itu yang penting tuh di model bisnis kanvas. Nah, kemudian saya buat di bawahnya ini teman-teman, ya yang di bawahnya yang biru ini itu adalah fitur-fitur dari DWLI-nya, dari produknya itu saya tulis di sana. Oke, mungkin next. Nah, ini akhirnya saya buat proses flow-nya. Ini jadi produk deposito ini gimana? Ini dimulai dari wakif menaruh deposito, kemudian ada ikrar wakaf, kemudian duitnya digunakan, hasilnya dikasih mauquf alai, mauquf alai dibuatkan properti, kemudian hasilnya dibayarkan ke rekening bank. Ya, jadi bank di sini sebetulnya sebagai apa ya? Sebagai wakil ya, sebagai wakil dari si wakifnya ini. Ya. Nah, mungkin next. Nah, ini nih. Ini yang tadi saya bilang ya. Kalian ayo coba main. Ayo coba coba diinin lagi nih. Coba beyond the limit dengan apa? Analisa aspek manajemen resikonya nih. Ya. Di sini saya tulis resiko apa yang terjadi, kemudian resiko seperti apa dan mitigasinya seperti apa. Ini saya tulis juga di paper nih. Ya. Nah, kemudian next. Setelah analisa manajemen resiko, nah ini saya tadi bilang tadi, saya juga ada analisa akuntansinya. Jadi di sini sebetulnya teman-teman ya, kalian coba cari di internet, misal kalian membahas tentang wakaf. Wakaf itu ada di PSAK 112. Kalian tinggal buka PSAK 112, kemudian dibaca. Misalnya kalian punya ide tentang wakaf, coba dicek lagi idenya kalian ini sudah masuk dengan PSAK apa enggak. Apa yang berbenturan. Ya, kemudian yang lainnya saya juga menganalisa di sini ada berapa nih? Ada 10 POJK, ada 10 undang-undang ya campuran ya undang-undang, Permenak, peraturan BWI, UU Perbankan Syariah juga ada, POBI sampai POJK yang saya bahas di sini, yang saya analisa, yang saya kritisi. Kenapa? Ini 10 ini nih ya. Setengah ini mendukung ya kayak misal beberapa aturan di wakaf itu ada beberapa yang mendukung ide saya, tapi yang lainnya itu ada beberapa yang bertentangan. Makanya di sini setelah dianalisa kita state ternyata produk ini ya ini produk ini bertentangan dengan POJK sekian. Nah, kemudian solusi apa yang kalian tawarkan supaya produk ini bisa jalan? Karena misal produk yang kalian usulkan ini masalahnya banyak. Nah, supaya ini masalahnya itu bisa sampai ke masyarakat, apa yang akan diusulkan? Artinya, bisa diusulkan bahwa mohon bisa revisi PBI yang gini-gini, yang misal PBI nomor 20 tentang giro minimum, tolong misal produk ini dikeluarkan dari kewajiban giro wajib minimum. Nah, hal seperti ini yang yang bisa kalian ketengahkan. Nah, mungkin next. Nah, jadi udah ujung kesimpulan, ingat bahwa kesimpulannya itu harus menjawab masalah. Kalau masalah 4, kebetulan masalah 4, kesimpulannya juga 4. Ya. Nah, kemudian next. Nah,
di sini ada rekomendasi nih. Rekomendasi ini isinya apa yang kalian kritisi di pembahasan, masukkan ke rekomendasi. Dan juga ya, sebagai peneliti, kalian juga harus memberikan rekomendasi untuk future research. Apa sih yang harus orang-orang ini lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya ketika mempunyai ide yang sama dengan kita atau mengembangkan ide kita. Nah, di sini rekomendasinya adalah OJK agar segera melakukan kajian lebih dalam tentang produk ini dengan metode PAR. PAR itu apa? Participatory Action Research. Ya, jadi dengan melibatkan praktisi dan segala macamnya. Nah, ini secara umum nih presentasinya nih. Mungkin kita buka diskusi nih, silahkan. Mungkin saya kembali ke moderator sambil saya juga mau buka mau buka paper saya yang tahun kemarin. Baik, Pak. Kalau begitu, bisa dilanjutkan ya, Pak ya? Iya. Terima kasih kepada Pak Yaser yang telah menyampaikan materinya yang sangat Masya Allah. Tadi telah sempat dibahas ya mengenai detail acara FREX itu sendiri, kemudian tips dan trik kepenulisan, bagaimana kita harus menulis paper di FREX ini, juga beberapa informasi penting terkait dengan paper yang diselenggarakan baik oleh pemerintah Indonesia. Kemudian juga tadi telah dibahas sedikit mengenai penelitian dari Pak Yaser sendiri. Lalu dengan begitu mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Pak ya? Iya, silakan. Oke, baik. Saya akan bantu bacakan. Saya share paper saya yang kemarin. Silakan. Saya bantu bacakan pertanyaan ya Pak ya? Ya. Dari Muhammad Al-Fatih. Silakan. Izin bertanya, untuk sektor IKNB apakah pembahasan zakat bisa masuk? Kemudian yang kedua, bagaimana... Ini satu dulu aja. Oh, satu ya? Oke, baik. Dijawab dulu ya Pak, satu dulu. Ini Muhammad Al-Fatih, ini pertanyaannya bagus nih. Kalau kalau IKNB masuk zakat nggak? Ini justru nih ya, Mas Al-Fatih nih, topik zakat ini bisa masuk ke mana-mana loh. Kenapa? Karena kan zakat social finance ya. Social finance, antum juga bisa masuk ke perbankan juga. Karena tadi sempat disinggung ada satu poin tentang integrasi antara keuangan sosial dan komersial. Maksudnya apa? Keuangan komersial itu banknya, keuangan sosialnya itu laznya. Gimana caranya supaya mereka bisa berintegrasi? Nah, itu maksudnya. Itu sangat bisa masuk IKNB, bisa pasar modal, bisa. Mungkin kalian bisa punya ide zakat saham. Nah, ini menarik tuh. Atau misal saham berbasis sampah. Coba dieksplor lagi nih, dieksplor lagi. Ya. Itu sangat-sangat bisa. Ya, silakan yang kedua. Baik, yang selanjutnya, bagaimana tips supaya kita bisa memetakan timeline penulisan karya tulis kita mulai dari nol dengan deadline waktu yang ada? Dan bagaimana tips supaya tetap semangat menulis ketika mood sedang down? Oke, sebetulnya di sini ya, inilah indahnya menulis itu satu ya. Indahnya menulis itu sebetulnya ya di satu sisi kalian bisa jalan-jalan, tapi di satu sisi kalau mood itu lagi nggak bagus gitu ya, itu ide bagus tuh nggak akan ini. Tips saya di sini kalian jangan nulis sendiri. Tips saya, manfaatkan bahwa di sini di OJK kan diminta maksimal 3 orang. Coba cari teman. Nah, kemudian ketika udah dapat teman yang memang udah satu visi, rapatin dulu ya apa temanya, dan kemudian di sini bikin harus ditunjuk salah satu dari 3 orang ini sebagai orang yang akan oke lah, kalian untuk kumpul bertiga buat timeline dan harus ditunjuk satu orang yang jadi manajer timelinenya nih. Orang-orang yang ngejar-ngejar nih, aslinya orang-orang yang nagih-nagih, ini udah 2 minggu nih, target lu kan kayak begini, ayo tulis. Harus ada kayak begitunya tuh. Ya, kebetulan waktu itu waktu itu memang saya sama Sakinah, memang saya udah minta tolong, saya udah bikin timelinenya waktu itu. Ya, waktu itu saya juga ngajuin penelitian ini ke kampus ya. Jadi yang membuat saya juga menyelesaikan karena apa? Saya juga punya utang ke kampus gitu, karena ya ini juga dibiayai oleh kampus juga sebelum saya kirim ke OJK. Jadi di situ jujur memang pada saat saya presentasi di kampus itu bagian Sakinah tuh yang buat bab 1, 2, 3 ini. Saya waktu itu tinggal
tinggal merubah-rubah. Tapi begitu pada saat kita bicara ininya, kita bicara apa namanya, kita bicara analisanya lah, baru analisanya di bagian saya. Nah, waktu itu kita selesaikan dalam waktu mungkin sekitar 1 bulanan ya, 1 bulan lah waktu itu, betul 1 bulan. Dan waktu itu eh, ya karena memang waktu itu nulisnya berdua, jadi ada orang yang ngetim juga gitu, alhamdulillah. Nah itu mungkin. Baik, selanjutnya. Ukuran aplikabilitas ide dan rekomendasi kebijakan yang dapat ditulis itu seperti apa? Oke, nah ini rekomendasi kebijakan. Oke, ini kelihatan nih, saya lagi ngebuka paper saya. Aswa kelihatan ya? Iya, terlihat Pak. Nah, nih, ukuran aplikabilitas ide. Nah, saya pribadi ya, saya waktu itu juga sudah pernah sudah pernah ada proyek dengan OJK. Kalau saya pribadi, karena saya ada pengalaman juga nulis untuk OJK juga, ukuran aplikabilitasnya OJK terhadap satu ide itu ada 3. Ya, gimana visible nggak dari sisi syariah. Kemudian yang kedua, visible nggak dari sisi resiko. Artinya resikonya bisa termitigasi nggak? Kayak contoh, saham berbasis sampah. Visible nggak idenya? Bisa visible, tapi syariah gimana tuh? Ini akadnya apa? Kemudian visible nggak dari segi peraturan? Artinya peraturan mana aja nih yang bisa menghambat produk ini? Dan kalau kita udah ketemu peraturannya, berikutnya apa yang harus dilakukan dengan peraturan ini? Apa peraturan ini harus dirubah seperti apa supaya ide kita ini jalan? Oke. Nah, mungkin ya, saya akan coba kasih ke kalian. Ya, saya akan coba kasih kalian. Nah, sorry. Ini latar belakang, ini abstrak saya. Ya. Kemudian latar belakang itu, ini panjang ya, karena kan kita nggak ada bab 2 tinjauan pustaka ya. Ini cukup panjang latar belakangnya. Ya, ya kalau latar belakang inilah. Maksudnya kalian sudah biasa lah. Intinya data, fakta, ya, dan kemudian kasih ini juga penelitian terdahulu yang memperkuat argumen kalian. Nah kebetulan di penelitian kami itu, ya, ini ada satu penelitian dari Muhammad An-Nazarko, ya, yang bilang bahwa dia bilang bahwa proyek untuk istisna itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi bukan untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Justru proyek sosial lah yang bisa yang bisa diterapkan untuk istisna. Nah, ini argumennya seperti ini nih ya, yang harus kalian dapat. Nah, kemudian di sini bab 2-nya ini cukup panjang nih. Ini saya berapa halaman nih ya? Nah, saya 4 halaman seperempat lah. Atau 5 halaman untuk bab 1-nya aja nih ya. Nah, setelah itu saya langsung loncat ke metodologi penelitian. Nah, ini metodologi penelitian ini cuma 1 halaman lebih sedikit ya. Dan ini cuma normatif aja, apa itu metodenya pakai apa ya. Kemudian urutannya seperti apa. Ya. Dan ini ya mungkin Masya Allah memang saya minta bantuan ke Sakinah, dan Sakinah Masya Allah orangnya. Di sini saya cuma bilang, Sakinah minta tolong buatin kita pakai analisa deskriptif, tolong disambungkan nih step-step di setiap analisa deskriptif terhadap penelitian kita. Dan akhirnya di sini yang muncul nih ya, yang muncul identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah, peneliti melihat keadaan perbankan syariah saat ini yang sedang menghadapi masalah atas rendahnya angka pembiayaan, angka istisna, dan masalah cost of fund. Tapi di sini Indonesia saat ini memiliki jumlah tanah wakaf yang cukup banyak. Artinya apa? Di bab 3 ini ya, rata-rata mahasiswa ketika bicara proses atau step-step metodologi, ya, itu rata-rata dari mereka hanya menjelaskan teorinya. Nah, kalau
sekarang begini, yang baca paper kalian ini orang-orang yang udah doktor, yang orang-orang yang udah berkecimpung lama. Justru mereka yang melihat bukan teorinya, tapi bagaimana kalian ngelingin nih antara metodologi dan penelitian kalian sendiri. Ya, makanya di sini beda nih formatnya nih. Kemudian di sini merumuskan masalah. Ya, proses merumuskan masalah, eksplorasi. Nah, di sini ditulis eksplorasi jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan penelitian, dan kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari apa yang menjadi masalah atas objek penelitian untuk diberikan solusi dari permasalahan itu. Nah, kemudian C, mencari landasan teori, tetap harus kita tag kata kunci dalam penelitian ini, yaitu wakaf, istilahnya COF. Ya, nah ini contohnya, ya, contoh dari bab 3-nya. Ya, kalau memang di sini saya mix nih, ada yang saya sangkutin dengan penelitian, ada yang enggak. Ya, nah ini adalah hasil dan pembahasannya. Ini dimulai dari halaman 6 sampai halaman 25-an. Ya, ini yang saya bilang tadi nih, aplikabilitas ide ini, ya, itu juga bisa tertuang di dalam bisnis model kanvas ini. Ketika ada model kanvas, ya, itu ada salah satu tanda bahwa ide ini bisa diaplikasikan. Ya, kenapa? Ya, karena di bisnis model kanvas kelihatan siapa sih key partners-nya, atau siapa yang stakeholders-nya, apa key activities-nya. Ya, kemudian value proposition-nya apa, kemudian segmennya siapa, channel-nya, key resources, ya. Nah, kemudian di sini aplikabilitas ide ini, ya, juga bisa terlihat dari ini nih, proses kalian membedah setiap poin yang ada di yang ada di di bisnis model kanvas, ya. Nah, ini kita jelaskan secara detail. Nah, ini saya bilang nih, aplikabilitas idenya ini untuk value proposition saya bagi dua. Value proposition dari segi bank, kenapa sih bank harus ngelakuin ini, dan value proposition dari segi wakifnya atau orang yang akan mendonasikan melalui akad wakaf. Ya, jadi aplikabilitas ide ini juga terlihat dari sudut analisa kalian nih. Kalau sudut analisa kalian nih hanya dari satu sisi aja, ya, itu mungkin kurang komprehensif. Artinya kalian harus multi angle nih, berbagai sudut. Ada sudutnya misal customer, ada sudutnya regulator, ada sudut pelaku pasar. Nah, ini adalah aplikabilitas idenya nih. Kalau misalnya kalian bisa menggabungkan 3 hal ini, nah, insya Allah itu lebih aplikabilitas idenya lebih kelihatan. Ini value proposition, ya. Mungkin kalau ini saya skip aja. Saya akan langsung nah ini nih. Ya, setelah kalian buat BMC-nya, kalian tulis nih ringkasan fiturnya seperti apa. Varian produknya seperti apa, ya. Tujuan pembiayaannya seperti apa. Ini sebelum saya jauh nih, ada pertanyaan lain nggak, Aswa? Masih ada, Ustadz. Apa? Coba, silakan. Iya, ini pertanyaan dari Muhammad Syamsul Bahri. Izin bertanya, ketika kita purpose paper inovasi, bagaimana mengenai eksistensi penelitian terdahulu atau inovasi sejenis sebelumnya, apa diharuskan atau tidak? Sebab terkadang paper inovasi terbatas di penelitian sebelumnya. Ya, itu seperti yang saya sudah bahas tadi, ya. Bahwa memang kalau kita bicara inovasi, itu kadang-kadang nggak ada paper atau penelitian terdahulu. Sebenarnya untuk mencari paper penelitian terdahulu, pada dasarnya, ya, tips dari saya, kalau kalian benar-benar membuat sesuatu yang baru, misalnya nih, kata kunci saya ada wakaf, istisna, sama deposito nih. Saya menggabungkan 3 hal ini, which is memang belum ada yang ngebahas. Artinya apa? Paper yang terdahulu yang saya cari, ya, saya tinggal cari paper tentang deposito, tentang wakaf, dan tentang istisna. Jadi saya cuma tinggal ambil bagian-bagian yang saya perlukan saja. Nah, sebatas itu saja yang bisa kita lakukan ketika kita bicara paper inovasi sebetulnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ya, Ustadz.
kriteria penilaian juri itu lebih besar di regulasi, akademisi, atau praktisinya, Ustadz? Sebab mungkin dari kita ketika menulis ada keterbatasan di antaranya salah satunya, Ustadz. Oke, ya, eh, ya mungkin ya mereka kalau saya lihat kalau yang paper muda, saya rasa kalau di paper muda nggak mesti tiga-tiganya sih sebetulnya. Kalau di paper muda mungkin salah duanya aja dari segi ide, ya, dari segi inovasi dan mungkin kalau misalnya di praktisi mahasiswa belum belum ini ya, belum belum on misalnya. Tapi kalau bahas regulasi, saya rasa mahasiswa bisa tuh. Jadi mungkin kalau di mahasiswa di antara tiga ini antara praktisi, regulasi sama akademisi ya mungkin kalian bisa bermain di akademisi sama regulasinya nih. Kalian bisa menawarkan konsepnya, misal idenya A. Tapi di paper itu kalian juga harus bisa apa istilahnya? Harus bisa mendetailkan secara operasionalnya gimana nih, flow-nya gimana, nanti si A begini, si B begini, si C begini. Nah, baru setelah itu dianalisa dianalisa lebih dalam lagi di regulasinya. Ya, sebetulnya gini, kalian misalnya mahasiswa terbatas dari segi praktisinya, sekarang tinggal kita main di metode aja sebetulnya. Caranya gimana? Ketika kalian idenya sudah oke dan kalian masih ada waktu untuk sebelum submit paper, kalian datang ke praktisi. Atau kalian conference call lah, kalau di dalam wabah ini, conference call ke praktisi, minta masukan dari mereka. Ini gimana cara praktisi? Apa yang kurang? Justru dengan interview ini, kadang-kadang kalau praktisi yang lihat, dia bisa ngasih insight nih, oh ini yang kurang, yang ini nih. Oh yang ini nih kayaknya akan kepentok regulasi nih, coba kalian baca yang ini. Jadi di sini sebenarnya metodenya, oke, kalian bisa analisa deskriptif, tapi juga ditambahkan interview dengan praktisi. Ini juga yang saya rasa bisa memperkaya tulisan kalian. Oke, di satu sisi kalian lemah di praktisi, tapi kalian bisa memperkuat dengan cara apa? Interview praktisi. Mungkin gitu. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dani Setiawan. Apakah ada kriteria jurnal-jurnal yang dapat disitasi untuk call for paper facts? Apa saja jurnal yang bisa diakses dan valid sebagai rujukan dalam menulis paper ekonomi Islam? Terima kasih. Oke, kalau jurnal, Frex ini ya, maksudnya kalau kalian di muda, kalau kalian di di kategori muda ya, kalian bisa, ini saya tulis di chat ya, kalian bisa cari jurnal Sinta. Ya, Sinta ini jurnal-jurnal Sinta itu adalah jurnal-jurnal yang diakreditasi oleh Kementerian Riset Dikti. Nah, kalau saran saya pribadi, karena sekarang tuan rumahnya adalah Undip, ya, kalian buka jurnal Undip, terutama yang terkait ekonomi dan ekonomi syariah, itu kalian citasi dari sana. Ya, karena apa? Justru akan nilai lebih nih, karena kan jurinya ada juga dari Undipnya pasti kan. Nah, dengan kalian citasi paper orang-orang Undip, itu akan menjadi nilai lebih dari kalian. Ya, memang itu satu paper tuan rumah, ya. Kemudian paper-paper yang yang punya indeks DOAJ, ya sih, Directory of Open Access Journal. Nah, dua paper ini saya rasa sudah cukup nih, ya. Dua paper ini saya rasa sudah cukup untuk mengcover semuanya. Ya, ini kemudian ada pertanyaan dari Alfati nih. Ini apakah berkenan share papernya? Saya berkenan share materinya, ya. Tapi kalau papernya ya, saya akan ini ya, saya mudah-mudahan sih progres panitia akan akan upload di YouTube nih. Jadi teman-teman bisa lihat cara analisanya di YouTube gitu. Nah, ini contoh ya. Ini bisa lihat paper saya. Terlihat, Ustaz. Bisa ya? Iya. Oke lah, gini aja lah. Mungkin maksudnya saya akan share paper saya. Cuma saya akan share di beberapa lembar aja, terutama di lembaran yang terkait dengan analisa, supaya kalian tahu nih cara analisanya seperti apa. Nanti insya Allah saya akan share ke panitia. Ya. Nah, ini kalau masalah proses flow ini insya Allah kalian mudah lah. Saya mau kasih lihat. Nah, ini nih. Nih, yang pertama nih.
ini adalah analisa akuntansi contohnya. Ya. Secara umum merujuk PSAK 112.12 ya. Nah, kalian harus baca tuh sedetail poinnya karena itu jadi nilai lebih tuh. Jadi aset wakaf yang akan dikelola oleh bank sebagai nazir adalah wakaf uang. Aset wakaf uang tersebut akan disalurkan kepada pembiayaan dengan akad istisna sesuai dengan PSAK 104. Nah, pertanyaannya kenapa kok saya pakai 2 PSAK nih? Loh iya, kenapa? Karena saya membahas wakaf dan saya di sini membahas tentang istisna. Jadi harus saya lihat tuh PSAK-nya. Nah, di sini saya misal nih yang saya bahas tentang pengakuan ya. Dalam pasal 117 disebutkan bahwa nazir hanya dapat mencatatkan aset wakaf ketika mengendalikan secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Nah, itu petikan dari PSAK-nya. Nah, kemudian hubungannya dengan paper ini ada di kalimat selanjutnya. Dalam konteks DWLI, ya, bank berhak mencatatkan menggunakan skema on balance sheet. Ini harusnya Aswa tahu nih on balance sheet-nya, akuntansi soalnya. Moderator harusnya tahu nih. On balance sheet itu kan on balance itu kelihatan di neraca. Ya, kenapa? Karena secara hukum bank menerima ikrar dari wakif dan juga menguasai dana wakaf secara fisik. Artinya apa? Setelah bank dapat aset wakaf dapat uangnya, ya, kemudian bank mencatatkan di sisi liabilitiesnya bank. Artinya kalau muncul di sisi liabilities, artinya on balance sheet. Nah itu maksudnya tuh. Jadi ada satu poin petikan dari regulasi, terus ada pembahasannya. Pembahasan yang intinya kalian harus ngelingin nih regulasi dengan ide kalian ini masuknya di mana nih dan apa implikasinya terhadap ide kalian ya. Nah kemudian ada pengukuran ya, sampai-sampai di sini saya mengutip nih ada satu kutipan langsung ya, satu kutipan langsung dari PSAK-nya nih. Ini yang saya miring ini kutipan langsung nih. Neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berupa berbagai macam penghasilan ya setelah dikurangi beban terkait. Kemudian setelah saya kutip satu dijelaskan. Nah ini jadi modelnya kalau kalian lagi menganalisa, kalian punya ide kemudian dibenturkan dengan regulasi, ini modelnya seperti ini. Kalian baca dulu regulasinya, kemudian ambil satu pasal yang betul-betul berimpact atau akan berimpact langsung kepada ide kalian dan dibahas. Nah ini caranya nih ya. Jadi ide kita baca regulasi, kemudian petikan dari regulasi itu diambil masukin paper, kemudian dibahas. Ya. Nah ini pembahasannya nih. Ya memang kebetulan saya ambil pernah di industri, jadi memang teknis. Ya. Teknis industrinya saya dapat, maksudnya saya jelaskan di sini. Ini benar-benar teknis. Nah, kemudian di sini ada penyajiannya ya. Nah, ini terkait dengan akuntansinya ya. Nah, sekarang terkait dengan manajemen risikonya nih. Nah, manajemen risikonya saya mengacu ke POJK nomor 65. Bahwa kalau kita ngomong bank syariah ada 10 jenis 10 jenis resiko ya. Tapi kalau kita ngomong KNB ya, tetap kalian masih bisa menggunakan jenis resiko ini ya. Kayak contoh koperasi pasti ada resiko kredit ya. Nah, di sini poinnya kalau kita bicara resiko ya, kalian harus ada jenis resikonya, terus analisa resikonya, misalnya resiko kredit. Apa maksudnya resiko kredit? Yaitu kegagalan project owner dalam mengembalikan pembiayaan yang bersumber dari dana wakaf. Ini 3 risikonya apa? Analisa pembiayaan oleh pihak ketiga dan asuransi, bisa pakai asuransi pembiayaan sama jaminan pembiayaan. Ya. Nah, ini kalau risiko pasar kebetulan tidak terpapar. Ya. Ini contohnya aja ya. Ini contohnya. Kemudian kalian tulis nih, ide kalian tulis di sini, dieksplor lagi. Ya. Nah, ini analisa ketentuan. Nah, ini analisa ketentuan tetap modelnya sama teman-teman dengan yang di atas tadi. Ya. Di sini ya, untuk analisa ketentuan, ketika kalian baca ketentuan, kalian harus ngambil 2 ketentuan nih, 2 model nih. Yang pertama, ketentuan yang mendukung sama ketentuan yang tidak mendukung. Ya. Nih, misalnya kayak begini nih. Sejatinya dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21, bank sudah diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkecimpung dengan wakaf. Hal tersebut termaktub dalam pasal 4 butir 3
Ya, walaupun secara peraturan melegalkan wakaf berbank syariah dari 12 bank umum syariah, bla 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 bla, hal ini disebabkan karena syarat yang ketat menjadi LKS PWU. Nah, di sini jadi kalian jangan dikritisi terus nih, ya. Kalian juga harus highlight Kalian juga harus highlight peraturan yang sudah yang mendukung ide kalian, dan setelah itu highlight juga nih peraturan yang tidak mendukung dengan ide kalian. Ya. Ini Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 2008. Kemudian di sini saya bahas UU Wakaf nomor 41 tahun 2008. Ya. Nah, kemudian di sini di pasal 3 dinyatakan ini, kemudian kalian bahas. Jadi kalau kita bahas aplikabilitas, ini kan termasuk aplikabilitas ya. Justru dengan kalian sudah bisa sekalian baca peraturan, kemudian dibahas, ini menunjukkan plus point di diri kalian, bahwa kalian sebenarnya inovasi nggak sekedar inovasi, tapi kalian sudah berpikir jauh. Kalau inovasi dijalankan, peraturan apa yang kira-kira kepentok dengan ide yang ini. Nah, ini contohnya nih, ya. Yang jelas petikan ini adalah petikan langsung, kemudian ada penjelasannya. Mungkin Asfa ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh, sudah tidak ada, Ustaz. Oke, mungkin saya lanjutkan. Ya. Nah, ini saya bahas tentang Permen RI nomor 12. Ya. Nah, yang saya juga akan kasih contoh ke kalian tentang ini ketentuan non wakaf. Nah, ini nih, giro wajib minimum nih. Ya. Ini sebetulnya hal penting nih ketika kita bicara produk perbankan syariah. Kayak misal Taskia kemarin, kalian juga kalau bisa lihat di YouTube-nya Taskia tuh. Lihat di YouTube Taskia, itu juga modelnya itu sama dengan paper ini. Ada analisa syariah, resiko, kemudian analisa ketentuan. Nah, ini analisa ketentuan nih contohnya nih. Yang saya angkat adalah peraturan Bank Indonesia, ya. Yang saya tulis di sini adalah PBI nomor 20, bahwa bank itu diwajibkan giro wajib minimum, ya. Nah, di sini saya tulis nih bahwa pada tataran operasional produk DWL ini harus dipisahkan dari tabungan, giro, dan deposito. Kenapa? Karena uang wakaf ini itu akan langsung disalurkan ke mauquf alai. Dan mauquf alainya ini berbeda dengan misal debitur bank yang lainnya, ya. Nah, kemudian di sini kami mengusulkan juga bahwa harus dikeluarkan dari perhitungan FDR. Ini petikannya, ya. Ini petikannya. Kemudian di bawahnya analisanya, ya. Nah, kemudian juga tentang lembaga penjamin simpanan, bahwa ini harus dijamin karena ini wakaf, karena wakaf kan nggak boleh hilang nilainya. Ini aturannya, kemudian di bawah sini adalah penjelasannya. Kemudian kita juga mengusulkan untuk dikenakan bebas pajak. Ini aturannya, ya. Ini bawaan penjelasannya. Nah, baru kesimpulan, ya. Ini kesimpulannya, intinya kalau kalian punya rumusan masalah 4, kesimpulannya juga 4. Nih, ya. Ini kan saya diemin lama supaya nanti kalau di YouTube kalian bisa baca, ya. Di YouTube kan tinggal di stop aja nih. Nah, kemudian masuk ke rekomendasi nih. Nah, ini rekomendasinya nih. BWI sebagai regulator wakaf di Indonesia harus mempertimbangkan secara serius posisi bank sebagai nazir. Kenapa? Karena bank siap nih secara sistem operasional dan SDM. Akan tetapi, sementara menunggu peraturan tersebut, BSM dan BMI yang mempunyai wing social finance dapat memulai terlebih dahulu. Nah, ini salah satu rekomendasi kebijakan nih sebetulnya. Ya. Kemudian setelah itu, ya, nih terdapat beberapa peraturan terkait perbankan yang harus disesuaikan. Nah, ini rekomendasi kebijakannya nih. Ya. Contoh, misal PBI nomor 20, PP 39, PJK 8, atau peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian ada rekomendasi lainnya. Nah, mungkin itu, Asfa. Oh iya, baik, Ustaz. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Untuk para peserta yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh diketik di kolom komentar.
Atau mau nanya langsung juga, kalau mau diskusi silahkan. Oh iya, boleh. Silakan untuk peserta yang ingin bertanya langsung, boleh dinyalakan speakernya. Saya pribadi kalau misalnya ada yang mau misalnya mau ikut OJK, kemudian papernya udah jadi, nah ini daftar pustaka itu untuk yang tahun ini masuk kayaknya. Untuk tahun ini tuh daftar pustaka masuk ke 20 halaman itu. Ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen ikut ya, misalkan tanggal 24 Juli itu terakhir, bagi yang mau ngobrol-ngobrol atau konsultasi, nanti Aswa akan kasih nomornya. Saya siap membantu. Kali aja bisa bermanfaat gitu. Oke. Silahkan saya kembalikan ke Ibu Moderator. Sakinah mana Sakinah nih? Sakinah. Apa ada sesi tambahan Pak untuk Kak Sakinah? Iya. Siapa tahu ingin sharing. Ya. Di Sakinah saya minta dia sharing, kayaknya nggak ada. Oke lah. Sebentar kita lihat di partisipan. Nggak ada nih. Nggak tahu, saya nggak ada nih, biasanya ada. Misalnya tadi ada tapi sempat keluar tadi. Iya. Oke. Silakan Aswa. Oke, baik kalau begitu. Oh ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi izinkan saya untuk membacakan resum dari hasil pertanyaan tadi, bahwa terkait pertanyaan dari Saudara Muhammad Al-Fatih ya. Ya. Jadi zakat itu bisa masuk ke berbagai sektor pembahasan ya untuk di teks ini. Dan gimana sih caranya supaya kita tetap mood dalam menulis? Tentunya ketika kita sudah dikejar dengan timeline, jika kita bekerja dengan tim, tentukan siapa yang menjadi manajernya dalam proyek tersebut. Dan yang selanjutnya, untuk pengukuran applicable itu sendiri, mungkin bisa diukur dengan bisnis model kanvas yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Yasser, terutama dengan menekankan dari value proposition-nya ya, dengan cara kita melihatnya dengan multi-angle. Kemudian juga tentunya jika kita membuat sebuah model, jangan lupa untuk menuliskan tentang ringkasan fiturnya. Dan selanjutnya dikaji lebih lanjut mengenai peraturan, apa yang berbentur dan apa yang sejalan. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Syamsul Bahri, bagaimana dengan model yang kita ajukan jika tidak ada penelitian terdahulu? Pada umumnya memang ini selalu menjadi karakteristik dari penelitian dengan model pembaruan seperti itu ya. Dan tipsnya adalah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yasser, kita kumpulkan kata kunci dari penelitian kita, kemudian mengambil beberapa paper yang berkaitan tentunya dengan mengambil beberapa hal yang kita butuhkan. Dan yang selanjutnya, jika kita terbatas dalam penelitian tersebut, terutama untuk para peneliti muda, kita bisa menggunakan analisa deskriptif dengan melakukan interview kepada beberapa responder, terutama kepada para praktisi. Dan yang selanjutnya pertanyaan dari Dani Setiawan. Jadi tadi sudah diberikan jurnal yang bisa digunakan untuk call paper kali ini, yaitu jurnal Sinta. Dan karena call paper kali ini kita diselenggarakan di Undip, itu lebih bagus ketika kita menggunakan paper dari Undip itu sendiri. Dan juga yang menjadi acuan adalah paper dengan indeks DOAJ atau Directory Open Access Journal. Oh iya, di sini ada pertanyaan lagi Ustadz, apakah masih? Ya, boleh. Oh iya. Silakan. Baik. Pertama dari Fatul Zizi, tips buat pemula jika ingin memulai call paper ini Ustadz bagaimana? Oke, tips. Ya. Kalau saya pribadi ya, kalian harus punya mentor satu orang. Ya, mentor itu penting. Ya, mentor itu penting. Kenapa? Karena kadang-kadang nih, ya kayak kita bimbingan lah sama dosen ya. Kadang-kadang kalau kita setelah bimbingan sama dosen, pasti ada insight lain nih setelah itu. Itu mentor itu penting. Kemudian yang kedua, jangan memulai dengan sendiri. Harus barengan, biar ada orang yang istilahnya ada orang yang narik-narik ketika kita males.
Ya, itu yang kedua tuh. Mungkin itu. Baik, yang selanjutnya ya Ustadz dari Muhammad Al-Fatih lagi. Pak, bisa diterangkan sedikit mengenai analisa deskriptif? Baik, analisa deskriptif ya. Analisa deskriptif tadi sebetulnya kan ini analisa deskriptif itu pada akhirnya kita sering menggunakan ketika kita membahas paper inovasi. Analisa deskriptif itu misal begini, kita punya ide A, ya. Kita identifikasi masalahnya dulu, kenapa kita perlu ide ini, ya. Oke, ternyata apa namanya ide ini harus dijalankan karena ada masalah 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita cari paper-paper yang berhubungan dengan ide kita tadi. Nah, balik ke pertanyaannya teman tadi, dan Setiawan ya kalau nggak salah. Nah, ketika kalian bicara inovasi, sekarang tinggal kalian dirampingkan dulu nih. Kalian punya judul ini, kata kuncinya ada berapa? Misalnya kata kuncinya ada 2, wakaf sama istisna. Artinya apa? Paper-paper yang kalian harus baca di sini adalah paper-paper yang terkait dengan wakaf dan istisna. Itu tadi setelah identifikasi masalah, kita kumpulin jurnal, baru setelah itu kita mulai menjelaskan ide kita secara detail, ya, sesuai dengan paper yang kita dapat dan dalam rangka menjawab rumusan masalah. Ya. Nah, setelah itu dijelaskan secara detail, baru kalian simpulkan. Nah, itu prosesnya tuh. Proses yang deskriptif dari mulai identifikasi masalah, dari jurnal, kemudian setelah itu kita jelaskan konsep kita untuk menjawab rumusan masalah, dan sesuai dengan jurnal yang kita cite, dan kemudian disimpulkan. Nah, itu yang saya deskriptif tuh. Mungkin begitu. Yang lain? Baik. Ada pertanyaan selanjutnya. Pak, izin bertanya, untuk wakaf kira-kira bisa masuk ke tema apa saja, Pak? Nah, wakaf ya, mungkin Aswa bisa, sebelum itu tuh mungkin bisa dicek ini Aswa, bisa buka slide lagi. Oh iya, boleh Ustaz. Ini saya presentingnya saya stop dulu. Oke. Ya, secara umum sih bisa masuk ke ini ya, masuk ke IKNB juga, ya. Contoh begini, kalau kalian membahas tentang wakaf di perbankan, berarti masuk ke perbankan. Ya, slide 8, Mas Pak. Oke. Yes. Nah, ini coba di show. Nah, ini nih, kalau kalian wakaf nih, ya. Wakaf, kalau kita lihat lagi ya, di subtema perbankan, wakaf ini masuk di poin pertama nih, optimalisasi peran bank syariah dalam integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial. Ini wakaf itu termasuk keuangan sosial, ini masuk satu nih. Nah, kemudian di poin ketiga juga ngebahas langsung tentang wakaf tunai. Ya, itu di perbankan. Nah, kalau di pasar modal, ya, di pasar modal dan industri, ini kalau di pasar modal memang nggak ada tulisan langsung tentang wakaf ya, cuma kalian bisa membahas pendanaan industri halal untuk UMKM dengan menggunakan wakaf. Misal wakaf berupa alat, nah itu bisa dimasukin ke sana tuh. Nah, itu kalau di tema pasar modal, ya. Kemudian kalau di tema IKNB, nah di IKNB ini kebetulan juga bisa nih. Di IKNB di poin ketiga di sini dibilang peningkatan peran lembaga, Nah ini, peningkatan peran lembaga jasa keuangan non-bank syariah dalam optimalisasi wakaf dan dana sosial lainnya. Nah ini kan itu khusus banget tentang wakaf tuh. Ya. Cuma kalau boleh saya kasih tips ya, industri halal terutama di UMKM itu masalahnya tuh sangat-sangat klasik, yaitu di permodalan. Ya. Jadi kalau kalian bisa membahas tentang model pendanaan atau model pembiayaan UMKM industri halal tuh, itu insya Allah punya chance yang besar. Apalagi model pendanaan UMKM berbasiskan wakaf atau berbasiskan zakat produktif. Oh, itu tambah cakep lagi tuh. Jadi itu mungkin yang
sekarang itu yang lagi happening adalah gimana mengintegrasikan social finance sama commercial finance. Ya, bagaimana mengintegrasikan bisnis dan sosial. Nah, zakat itu juga bisa bisa dianalisa lebih lanjut. Ya, mungkin begitu. Oke, baik. Kita cek lagi, Ustaz. Kita masih ada pertanyaan. Oh iya. Izin bertanya lagi, Ustadz. Kalau menurut pendapat Ustadz, wakaf saham itu bagaimana? Ini menarik nih, wakaf saham nih. Yang jelas wakaf saham ini sudah dipraktekkan di Malaysia ya. Jadi, tapi kalau di Malaysia yang dilakukan adalah mereka ngumpulin wakaf uangnya dulu, ya. Kemudian uangnya ini dibelikan saham. Nah, kalau saya sih baru sebatas itu ya, maksudnya kalau kayak begitu sih nggak ada masalah. Nanti kan itu nanti Nazir sebagai manajer investasi bisa melakukan hal seperti itu, dan itu di Malaysia udah boleh tuh. Ya. Mungkin seperti itu ya. Nanti mungkin sesi yang lain mungkin tentang wakaf saham ini. Insya Allah nanti kita buat kajian lagi, Ustaz. Iya, nanti bisa sama Pak Nasar atau dengan dosen yang lainnya. Baik, kalau begitu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tapi mungkin ini nih, sorry ini untuk wakaf saham ya. Yang jadi persoalan adalah ketika wakaf itu kita belikan saham ya, artinya dana wakaf itu akan digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan bisnisnya, kan gitu. Nah, sekarang tantangannya adalah nilai wakaf ini ya, atau wakaf ini itu kan nggak boleh hilang. Nah, gimana sekarang caranya ya, dana wakaf ini dipakai pengusaha ya, tapi nggak boleh hilang ketika perusahaan rugi. Itu sebenarnya tantangannya itu kalau kita bahas tentang wakaf saham. Ya. Memang pada akhirnya sekarang kalau kita telah lagi nih, yang namanya saham secara syariah, apakah saham itu hanya berupa uang misalnya? Kan nggak juga. Bisa dalam ketentuan syirkah, saham itu juga bisa dalam bentuk barang. Nah, kalau uang wakaf ini dibelikan barang, kemudian kemudian diwakafkan ke satu perusahaan, itu mungkin lebih aman ya. Kenapa? Karena barang fixed asset itu kan tidak hilang bentuknya gitu kan. Mungkin secara nilai hilang ya, tapi secara bentuk kan nggak hilang. Nah, itu mungkin bisa agak lebih aman ya daripada kalau wakaf uang saham kemudian dikelola langsung gitu. Ya, mungkin itu. Oke. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya, Ustadz. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Yaster yang sudah menyampaikan dan sharing ilmunya kali ini. Semoga menjadi nilai pahala bagi pemateri, khususnya bagi Pak Nasir, dan bermanfaat bagi kita, khususnya sebagai penuntut ilmu. Dan mudah-mudahan insya Allah ini menjadi jalan dan jembatan kita menuju ridhonya Allah untuk membumikan ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Dan dengan begitu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:10, maka dengan hal tersebut, diskusi kita kali ini kita akhiri. Terima kasih kepada para hadirin yang telah sempat menyempatkan waktunya untuk hadir pada sharing bersama pada bedah track OJK kali ini. Saya Asfa Asfia sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak baik kepada materi maupun kepada para hadirin. Undur diri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Progres nih. Ya. Terima kasih dan juga Ustaz. Ini moderatornya profesional sekali nih kayaknya. Nggak kelihatan baru pertamanya ini. Selamat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.